Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mairada Safitri, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, akan menjelaskan tentang perlakuan resiko. Baiklah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko. Jika resiko tinggi, kerugian rendah, maka biasanya rumah sakit akan menangani resiko tersebut. Perlakuan resiko akan sering dilakukan pada saat masalah muncul ketika resiko telah ditangani. Maka tingkat target saat itu bisa ditoleransi. Jadi, ketika rumah sakit mengalami suatu masalah dengan tingkat resiko yang tinggi, namun dengan kerugian yang rendah, maka rumah sakit biasanya akan langsung menangani resiko tersebut. Jadi untuk target yang akan dicapai oleh rumah sakit akan bisa ditoleransi. Contoh lain ketika kita mengalami pada diri kita sendiri, yaitu kita senantiasa menggunakan sabuk pengaman saat mengemudikan mobil atau memasang alarm penyusup di rumah adalah contoh tindakan pengurangan risiko tersebut. Selanjutnya itu memasang alat penyiram ke gedung, menyediakan pengaturan keamanan gedung yang ditingkatkan, dan pemeriksaan keamanan karyawan adalah contoh tindakan peningkatan risiko yang dirancang untuk mengelola risiko bahaya dengan lebih baik. Baiklah, selanjutnya menurut ISO 31000 menganggap bahwa memperlakukan risiko adalah tajuk utama di mana berbagai opsi ada. Seperti yang pertama itu menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melakukan aktivitas. Jadi menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas. Hal ini dikarenakan adanya risiko yang tinggi dan juga akibat yang akan dirasakan oleh perusahaan tersebut akan merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang. Jadi ketika perusahaan menghadapi risiko, namun hal tersebut berpeluang untuk perusahaan untuk lebih maju, maka biasanya perusahaan akan mengambil risiko tersebut. Yang ketiga, menghilangkan sumber risiko. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengasuransikan harta dari perusahaan tersebut atau perorangan. Yang keempat, mengubah kemungkinan atau konsekuensi. Hal ini ketika risiko tersebut mempunyai beberapa pilihan alternatif untuk diambil ataupun dikurangi risikonya. Yang kelima, berbagi risiko dengan pihak atau pihak lain dari luar perusahaan. Hal ini bisa saja dengan seperti investasi, yaitu menggunakan beberapa orang dalam satu perusahaan untuk sebagai modal. Yang terakhir yaitu mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat. Jadi yang terakhir ini adalah risiko yang tetap diambil dengan beberapa keputusan yang tepat untuk perusahaan, namun tidak merugikan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada transfer risiko. Ketika kemungkinan risiko terwujud rendah tapi potensinya tinggi, organisasi akan ingin mentransfer risiko itu. Asuransi adalah mekanisme yang mapan untuk mentransfer dampak finansial dari keuangan yang timbul dari risiko bahaya, dan pada tingkat yang lebih kecil, risiko pengendalian. Dalam beberapa kasus, pengalihan risiko sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk menghilangkan atau mengakhiri risiko. Namun banyak risiko tidak dapat dialihkan ke pasar asuransi, baik karena premi asuransi yang sangat tinggi atau karena risiko yang dipertimbangkan secara rasional tidak dapat diasuransikan. Seperti halnya beberapa hal yang tidak bisa diasuransikan. Argumennya adalah bahwa risiko tidak pernah dapat sepenuhnya ditransfer, dan apapun niat pada para pihak, risiko akan selalu sampai batas tertentu. Dibagi ini adalah analisis yang akurat, tetapi pilihan terminologi yang digunakan dalam organisasi juga akan dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam kaitannya dengan pembagian risiko, industri asuransi menggunakan terminologi untuk transfer.
Jadi asuransi berguna untuk mentransfer risiko, namun tidak berlaku pada beberapa elemen ataupun hal-hal yang tidak bisa diasuransikan pada asuransi tersebut. Bagian selanjutnya itu hentikan risiko. Jika risiko memiliki kemungkinan besar dan berpotensi berdampak tinggi pada organisasi, maka organisasi akan ingin menghentikan atau menghilangkan risiko tersebut. Mungkin risiko perdagangan di bagian dunia tertentu atau risiko lingkungan yang terkait dengan terus menggunakan bahan kimia tertentu tidak dapat diterima oleh organisasi dan atau pemangku kepentingannya. Suatu organisasi mungkin ingin menghentikan suatu risiko, tetapi bisa jadi aktivitas yang menimbulkannya merupakan hal mendasar bagi operasi organisasi yang sedang berlangsung. Dalam keadaan seperti itu, organisasi mungkin tidak dapat menghentikan atau menghilangkan risiko sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu menerapkan tindakan pengendalian alternatif. Jadi, sepenuhnya risiko tersebut tidak bisa dihentikan, namun ada pilihan-pilihan lain yang bisa mengendalikan akibat risiko yang terjadi tadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari video ini yaitu sejatinya risiko tersebut akan selalu ada, baik itu bagi perusahaan ataupun individu perorangan. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan seperti mentransfer, menghentikan, tapi tidak sepenuhnya, namun bisa dikendalikan dengan beberapa pilihan-pilihan. Baiklah, sekian video saya kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.